Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, ia tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Ayat yang ke-35, apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan dia. Mari dipersilakan untuk kembali. Kita akan berdoa memohon penyertaan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu ini akan memelihara iman kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan ini dapat kami pahami. Bahkan terus menumbuhkan iman di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Minggu ini saudara kita memasuki masa transfigurasi. Masa di mana kita diingatkan mengenai peristiwa perubahan penampilan atau perubahan diri yang terjadi di dalam diri Yesus dan juga Musa. Yesus ketika di depan Petrus dan Yakobus serta Yohanes, dicatat di dalam ketiga Injil, berubah penampilannya. Kala itu wajahnya bersinar dan pakaiannya menjadi sangat putih kemilauan. Tidak mengherankan ketika ketika Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat perubahan yang terjadi pada Yesus, ekspresi mereka begitu takjub memandangnya. Mereka begitu kagum sampai-sampai mereka mengatakan, biarlah aku membangun mezbah satu lagi untukmu di sini. Mereka begitu takjub, tetapi juga mereka merasa takut. Rupa-rupanya perubahan penampilan ini juga pernah dialami oleh Musa ketika ia memimpin perjalanan bangsa Israel. Di tengah perjalanan, kita tahu Musa beberapa kali naik gunung untuk bertemu secara langsung pada Allah. Setelah berada di gunung selama hampir kira-kira 40 hari, 40 malam, berpuasa dan menerima firman langsung dari Allah. Akhirnya Musa turun gunung dan membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, menggantikan yang sebelumnya dihancurkan karena dosa mereka terkait anak lembu emas. Kita ingat, saat itulah Musa mengalami yang namanya transfigurasi, di mana wajahnya memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Dan ekspresi yang sama juga terjadi pada umat Allah kala itu. Mereka mengalami tak kuasa memandang. Mereka mengalami rasa yang takut memandang, tertunduk memandang, tetapi juga takjub melihat betapa luar biasanya pancaran wajah Musa.
Nah, apa yang akan kita renungkan dari peristiwa yang cukup fenomenal ini? Apa yang kita lihat sesungguhnya, pesan apa yang ingin disampaikan melalui peristiwa transfigurasi yang terjadi dalam diri Musa dan juga dialami oleh Yesus. Ada 3K. Saya sering menyingkat hal-hal yang mudah untuk diingat. Melalui transfigurasi ini, yang pertama, kita bisa melihat adanya pancaran kemuliaan Allah. Mengapa wajah Musa bersinar, bercahaya? Sebenarnya bukan karena ia telah berhasil menahan lapar selama 40 hari, atau ia berhasil mengalahkan ketakutan, dan seperti orang yang semedi itu mendapatkan kesaktian. Bukan, tetapi karena ia telah berjumpa dengan Allah secara langsung. Kalau kita ingat dalam Keluaran pasal 33, dicatat setelah bangsa Israel membuat kesalahan dengan menyembah anak lembu emas, Musa berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Allah menjawab permohonan itu dengan mengatakan bahwa ia akan melewati Musa, lewat di hadapan Musa. Tetapi Tuhan tidak akan menunjukkan wajahnya secara langsung, karena tidak ada orang satupun yang bisa hidup ketika melihat wajah Tuhan. Kenapa? Karena wajah Tuhan itu kudus, sedangkan wajah manusia atau manusia itu sendiri adalah kudus. Kudus dan kudus tidak mungkin bertemu. Ketika bertemu, yang kudus akan mati. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai gantinya Tuhan menempatkan Musa di celah batu, disuruh bersembunyi dan menutupi dengan tangannya, sementara Tuhan lewat di depannya, memperlihatkan bagian belakangnya. Dan rupanya perjumpaan dengan Allah itu menyisakan cahaya yang bersinar di wajah Musa. Tapi anehnya saudara, ketika Harun dan semua orang Israel melihat wajahnya Musa bercahaya, mereka takut untuk mendekatinya. Padahal orang-orang tadi tidak melihat wajah Allah secara langsung, kemuliaan Allah secara langsung, mereka hanya melihat sisa cahaya dari pantulan kemuliaan Allah di wajah seorang manusia biasa. Nah, rupa-rupanya transfigurasi yang dialami Musa itu benar-benar telah menunjukkan kemuliaan Allah dan menyadarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kuasa, Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang adil. Tetapi Allah yang transenden itu, yang maha kudus itu, telah hadir di tengah-tengah mereka. Tidak mengherankan jika kemuliaan Tuhan itu menimbulkan rasa takut yang pertama kali dialami oleh orang-orang pada masa itu. Ketakutan. Mengapa ketika mereka begitu takut? Karena sungguhnya kemuliaan yang bersinar di wajahnya itu mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak memandang kemuliaan Allah. Orang yang tidak layak menghadap Allah secara langsung. Apa yang dilihat orang-orang di wajah Musa adalah kemuliaan Allah. Dan itulah yang membuat mereka, saya dan saudara, sepantasnya merasa tidak layak melihat wajah kemuliaan. Tapi saya membayangkan saudara, seandainya peristiwa tadi terjadi pada masa kini, pertanyaannya, masihkah kita takut? Atau mungkin sebaliknya, apa yang akan dilakukan orang pada masa kini? Kita bisa membayangkan mungkin orang yang akan melihat itu pertama kali, yang dilakukan adalah ambil HP-nya. Lalu apa? Merekam. Ia menjadikannya sebagai konten dalam medsosnya.
Dengan harapan, wah peristiwa itu nanti viral, lalu kemudian kita mendapatkan gift. Sekarang lagi zamannya orang mencari gift. Pemberian atau hadiah atau sebenarnya anugerah gift dari media sosial. Ada yang senang sekali kalau mendapatkan bintang, mawar, lumba-lumba di media TikTok. Masihkah kemuliaan Allah itu menjadi sesuatu yang tidak menakutkan buat kita? Atau jangan-jangan kemuliaan Allah itu dianggap sebatas syair lagu yang enak dinyanyikan? Kemuliaanmu lebih dari hidup. Pokoknya syair lagu yang pakai kemuliaan itu enak dinyanyikan. Dan tidak membuat kita menyadari bahwa kita itu sesungguhnya tidak layak. Saudara, sebenarnya ketika sinar cahaya Allah itu menerangi hati kita, sinar itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Cahaya kemuliaan itu seharusnya membuat kita takut karena kita ini sungguhnya adalah orang-orang yang tidak beres di hadapan. Saya mau pakai ilustrasi. Beberapa hari yang lalu, saudara, dapur rumah saya itu lampunya redup. Dan saya ganti lampu yang redup tadi dengan menggunakan lampu yang lebih terang. Lalu lampu yang terang itu saya pasang, kemudian saklar saya nyalakan. Dan benar saja, saudara, yang tadi redup, dapur itu menjadi terang benderang. Tapi apa yang saya lihat? Pertama kali ketika terang itu terjadi, yang saya lihat ternyata, tembok yang tadinya kelihatan mulus ternyata banyak sekali bercak-bercak minyak. Ternyata perabot-perabot yang tadi tidak kelihatan nampak di mana-mana berserakan. Terang kenyataannya menunjukkan kebobrokan. Ketika kita berhadapan dengan kemuliaan Allah, maka sesungguhnya yang terlihat dalam diri kita adalah dosa-dosa kita, ketidaklayakan kita. Maka wajar reaksi yang pertama kali, yang normal bagi orang yang berdiri di hadapan Allah yang bercahaya itu adalah ketakutan. Tapi ironisnya, kita sering menganggap sekalipun kita berdosa dan tidak layak, kita merasa tidak ada rasa takut di dalam diri kita. Tidak ada rasa hormat di hadapan Allah. Kita sering menganggap Pak Camat lebih mulia daripada Tuhan kita. Sehingga kita datang ke gereja, kita bisa terlambat. Tapi kalau kita datang ke undangan kantor kecamatan, kita nggak berani datang terlambat. Kita menganggap Allah tidak lebih terhormat dari tukang parkir. Loh, demikian. Sehingga ketika kita memberikan persembahan, uangnya itu di remat-remat sampai tidak nampak oleh siapapun. Sedangkan ketika memberikan uang parkir, uangnya masih terlihat. Mari kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang termulia. Dan mari kita terus menghormati dan beribadah kepada Allah dengan penuh hormat kepada. Kemuliaan yang kedua, hal yang kedua yang kita lihat, kalau tadi kemuliaan Allah, yang kedua adalah kemuliaan perantara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa ketika memancarkan cahaya kemuliaan Allah, dia sesungguhnya adalah perantara. Kita melihat bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya sebelumnya melalui cuma belukar yang menyala-nyala, tanda dan mukjizat di Mesir serta awan dan awan yang besar. Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui hal seperti itu. Tapi kali ini kemuliaan Tuhan terpancar langsung di wajah Musa.
tanda bahwa ia telah berjumpa dengan Tuhan sendiri. Dengan begitu, Allah sesungguhnya sedang meneguhkan perantara. Supaya apa? Supaya kita percaya apa yang dikatakan itu adalah firman Tuhan. Supaya apa yang dia lakukan itu benar-benar sesuai dengan kehendak. Tetapi saudara-saudara, kemuliaan Musa itu berbeda dengan kemuliaan perantara kita yang sejati, yaitu Yesus. Ketika kita ingat Musa, kalau dia mau masuk bertemu dengan Tuhan, dia buka selubungnya. Ketika dia keluar, dia tutup kembali selubungnya. Dan kemuliaan yang terpancar dalam diri Musa itu bukanlah kemuliaan yang permanen, tapi itu adalah kemuliaan yang temporal saja. Sedangkan kemuliaan yang sejati itu ada dalam diri perantara kita, Yesus Kristus. Dialah perantara sejati yang berdiri di antara kita dan Allah untuk keselamatan kita. Allah mengesahkan pelayanan Yesus dengan cara yang sama seperti ketika dia mengesahkan pelayanan Yesus. Melalui tanda-tanda, melalui mujizat, melalui pengajaran yang penuh kuasa. Ia tidak hanya menerima kemuliaan, tetapi ia sendiri, Yesus Kristus sendiri adalah sumber kemuliaan itu. Firman Tuhan katakan kepada kita, anak adalah cahaya kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah anak Allah yang mulia dan cahaya yang terpancar darinya bukanlah suatu yang dipinjamkan, melainkan berasal dari keberadaannya yang benar. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita melihat kemuliaan yang terpancar dari perantara. Kalau kita sekarang tahu bahwa perantara kita itu mulia, apa yang kita pelajari? Apa yang kita renungkan? Kita yang tadi takut karena berdosa dan tidak berani menatap wajah Allah, sekarang melalui perantara kita berani melihat wajah kemuliaan Allah. Kita berani menghadap kepada Allah secara langsung. Karena yang dilihat Allah bukan orang yang berdosa lagi. Yang dilihat Allah adalah Yesus Kristus yang sempurna, yang sudah menjadi perantara bagi saya dan saya. Oleh karena itulah yang ketiga, kemuliaan yang terpancar dari transfigurasi akan menjadi kemuliaan kita kelak. Mengapa kita katakan kita akan memiliki kemuliaan? Mengapa kita disebut akan memancarkan kemuliaan? Kita tahu, saudara, Musa sama seperti kita, dia adalah manusia berdosa. Tetapi kalau Allah sanggup memuliakan Musa, maka Allah juga sanggup memuliakan setiap. Kapan kemuliaan itu akan kita dapatkan secara sendiri? Ketika kita sudah dibangkitkan dari antara. Disitulah kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, dan kemuliaan itu akan menjadi milik kita. Sebelum itu terjadi, saudara, sebelum saudara dibangkitkan dari antara mati, menerima kemuliaan yang sempurna, maka mari kita pancarkan kemuliaan Allah. Melalui apa? Kita pancarkan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita yang sudah setiap hari dipenuhi dengan firman Allah, yang sudah setiap hari dituntun melalui firman Allah. Mari kita pancarkan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita masing-masing. Melalui perkataan kita, mari kita pancarkan kemuliaan Allah itu. Mari melalui tindakan kita pancarkan kemuliaan Allah itu, sehingga hidup kita hidup yang memuliakan. Dalam kasih Tuhan, Tuhan telah memancarkan kemuliaan-Nya pada hari ini. Mari kita pandang kemuliaan Allah dan kita pancarkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita.
Amin.